A'udzu bikalimatillah. Silakan pelajari cara menempelkan tangan kita. Ada di sana ditekan dan ditempel telapak tangan. Ingat jangan ditekan sangat tekan di apa ya? Pakai tenaga gitu istilahnya. Nanti akan rasa sakit bahaya nih buat pasien, apalagi di titik-titik nadi, titik-titik simpul seperti misalkan di urat nadi atau di pas ketiak atau di mana. Ini menghambat peredaran darah nanti. Biarkan saja, hanya menempelkan saja biasa. Tempelkan, tidak ditekan di area-area tertentu, atau misalnya seperti yang gambar pertama ini di area kepala yang sering pening ketika kita bacakan, dan pasien mengeluhkan saya agak pening sedikit nih saat ketika antum bacakan Quran. Oh, baik, stop dulu bacaan ruqyah, nanti setelah baca tanyakan, dan ketika mereka menunjukkan rasa sakit, tempelkan tangan kita di area tersebut dan bacakan kembali Qurannya. Atau ada di gambar ketiga di area telinga, ini untuk jin toyar tadi, tempel di belakang telinga di bawah tempat anting gitu, di bawahnya tempelkan jari jempol kita di sana, lalu bacakan Quran, posisi kita di belakang. Atau yang mungkin sakit di area pening, di area pelipis, di area alis, maka sentuh seperti biasa seperti tadi. Atau di kepala, ini bisa juga, itu tempat-tempat tinggal mereka yang biasa, yang umum. Biasanya mereka tinggal di titik-titik yang sudah kita share gambarnya. Silahkan dipelajari. Ingat prosesnya, bacakan dulu Qurannya satu putaran sampai Al-Baqarah selesai. Tanyakan ke pasien kita apa yang dirasakan, sakitnya sebelah mana. Lalu kita sentuh bagian-bagian yang tadi dirasa sakit dengan cara menekan atau menyentuh. Lalu bacakan kembali Al-Qur'annya, bacakan kembali ruqyah, ayat ruqyahnya, sampai terjadi getaran-getaran, sampai terjadi perubahan-perubahan pada tubuh pasien kita. Nanti kita pelajari bersama bagaimana cara mengatasi reaksi-reaksi yang mungkin terjadi ketika kita bacakan ruqyah. Ini ada reaksinya muntah, mual, kita arahkan nanti kalau misalkan di perut atau di punggung, arahkan ke atas. Jadi ketika kita bacakan ayat ruqyah dan dengan cara menyentuh seperti ini efektif, ini kemungkinan setan dari kalangan jin dalam tubuh pasien kita, dia mencari jalan keluar. Bagaimana caranya mereka keluar? Mereka keluar melalui lubang-lubang tubuh. Ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari hidung, ada yang keluar dari telinga, ada yang keluar melalui buang kotoran seperti misalnya kencing, buang air besar atau kentut. Mereka mencari jalan keluar atau melalui keringat yang berlebih. Maka arahkan pasien kita agar dikeluarkan melalui muntahan ke atas. Jangan sampai mereka bebas keluar dari mana aja. Misalkan ketika ruqyah keluar dari jalur dubur misalkan, ini mengganggu konsentrasi nanti, jadi arahkan ke atas. Ingat prosesnya, bacakan dulu Qurannya satu putaran sampai Al-Baqarah selesai. Tanyakan ke pasien kita apa yang dirasakan, sakitnya sebelah mana. Lalu kita sentuh bagian-bagian yang tadi dirasa sakit dengan cara menekan atau menyentuh. Lalu bacakan kembali Al-Qur'annya, bacakan kembali ruqyah, ayat ruqyahnya, sampai terjadi getaran-getaran, sampai terjadi perubahan-perubahan pada tubuh pasien kita. Nanti kita pelajari bersama bagaimana cara mengatasi reaksi-reaksi yang mungkin terjadi ketika kita bacakan ruqyah. Ini ada reaksinya muntah, mual, kita arahkan nanti kalau misalkan di perut atau di punggung, arahkan ke atas. Jadi ketika kita bacakan ayat ruqyah dan dengan cara menyentuh seperti ini efektif, ini kemungkinan setan dari kalangan jin dalam tubuh pasien kita, dia mencari jalan keluar. Bagaimana caranya mereka keluar? Mereka keluar melalui lubang-lubang tubuh. Ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari hidung, ada yang keluar dari telinga, ada yang keluar melalui buang kotoran seperti misalnya kencing, buang air besar atau kentut. Mereka mencari jalan keluar atau melalui keringat yang berlebih. Maka arahkan pasien kita agar dikeluarkan melalui muntahan ke atas. Jangan sampai mereka bebas keluar dari mana aja. Misalkan ketika ruqyah keluar dari jalur dubur misalkan,
Ini mengganggu konsentrasi nanti. Jadi arahkan ke atas. Baca, diagnosa dulu. Setelah ketahuan rasa sakit sebelah mana, tempelkan, lalu bacakan kembali. Dan setelah ada reaksi, arahkan ke arah atas, ke arah leher. Nah, sama seperti ruqyah mandiri juga nih. Mandiri juga, ruqyah mandiri, bacakan ke telapak tangan, lalu tiupkan dan usapkan ke area yang sakit ketika berarti dibaca. Misalkan sesak napas, sesak atau berat di pundak atau sakit pening di kepala, lalu diusap-usapkan di area tersebut sampai nanti muntah. Nah, itu dia. Efektif mana di ruqyah dengan ruqyah mandiri? Efektif ruqyah mandiri. Karena ruqyah mandiri nanti seorang yang menderita sakit dia mengetahui titiknya langsung di area titiknya, tempelkan tangan di area titik sakit tersebut sambil diusap-usap dan bacakan ayat-ayat. Kalau misalkan kasusnya sihir, maka pembatal sihir. Kalau kasusnya dia punya jin keturunan, maka dengan ikrar pemutus terlebih dahulu, lalu ruqyah mandiri dan keluarkan dengan ruqyah mandiri tersebut. Atau paling simpel bacakan Al-Baqarah saja pun 286 ayat. Ini sudah bagian dari ruqyah mandiri. Niatkan untuk pengobatan, bukan untuk bacaan Quran ibadah biasa, tapi niat ruqyah mandiri dengan surat Al-Baqarah. Ini sangat ampuh. Hanya membacakan saja, reaksi nanti ada yang panas, ada yang pengap, ada yang terengah-engah. Dipaksakan terus sampai ada seorang akhwat sampai hafal ini surat ini, dan mereka Allah izinkan bebas dari cengkraman atau ikatan pengaruh jin ini. Biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Baik ikhwah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang bagaimana cara meruqyah yang sempat kita bahas di hari-hari kebelakang, insyaallah. Silahkan disimak yang sudah on, dan barangkali ada di antara kita yang belum melakukan amalan sunnah yaitu zikir pagi. Silakan, masih banyak waktu sebelum matahari terbit, karena waktu subuh adalah waktu yang didoakan oleh Nabi SAW untuk umatnya dengan penuh keberkahan. Semoga Allah memberkahi umatku di waktu pagi. Maka gunakan kesempatan ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah cukupkan hari ini, semoga Allah lindungi hari ini kita, dan semoga Allah berikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh, juga kehidupan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai reaksi ketika kita bacakan ayat Quran yang diniatkan dengan ruqyah dan orang mendengarkan dengan niat diruqyah. Reaksi yang pertama yang mungkin terjadi dan yang sering terjadi adalah menangis. Kita melihat menangis, ini ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Kenapa Marki sampai menangis, sampai mengeluarkan air mata? Sebagian besar efek yang ditunjukkan seorang saat mendengarkan ayat ruqyah, menangis ini menunjukkan problem yang sangat dalam dari batin si pasien atau marki. Jin yang selama ini mengganggu masuk karena problem berat yang dialami dia, atau galau tingkat tinggi atau hilang arah, mungkin depresi berat, atau kurangnya iman bisa juga. Dan kalau misalkan ini jenisnya jenis jin khodam muslim yang sulit keluar, bisa juga karena jin keturunan yang memang dia sudah dari kecil, dan ketika dewasa kita ruqyah dia sudah bertahun-tahun tinggal dalam tubuhnya, dipaksa untuk keluar sehingga timbul ada nangis. Bisa juga yang paling umum itu dicintai jin. Ketika kita ruqyah, ketika kita bakal ruqyah, maka keluar tangis dari pasien yang menjadi ini bisa menunjukkan dari jin pecinta, atau ada ikatan cinta antara pasien dengan jin tersebut sehingga sulit dipisahkan.
Nah, maka beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk jin pecinta ini, yang pertama terus ruqyah dan taklimat dan peringatkan mereka akan dosanya, akan bahayanya bermuamalah atau berhubungan dengan alam manusia, karena berbeda alam dan ancaman dari Allah, hubungan-hubungan gelap ini memang terlarang adanya. Maka kita tidak cukup dengan ruqyah untuk yang tingkat yang karena depresi atau karena bermasalah berat. Hentikan bacaan, lalu ajak dialog pasiennya dan kuatkan hatinya, kemudian ruqyah. Jadi pertanda jin sudah sempurna keluar ketika kita lakukan ruqyah mandiri, atau misalkan kita ruqyah orang, tubuh pasien fresh, ringan, juga segar, bugar. Keluhan-keluhan yang selama ini derita tidak ada lagi, misalkan rasa sakit atau misalkan mata perih atau kepala pusing, itu tidak ada, langsung fresh ketika itu juga. Itu ciri-cirinya. Jadi ketika kita bacakan malah pasien malah lemas atau sakit bertambah parah, ini bertanda mereka jin yang ada dalam tubuh marki kita terkena efek bacaan ruqyah kita. Maka sebaiknya yang seperti ini hentikan ruqyah, kumpulkan tenaga dulu dan ruqyah kembali sampai mereka jerak dan benar-benar keluar. Sama halnya dengan badan melayang dan sempoyongan. Ini efeknya sudah kena ke mereka. Ada terkadang mengeluh tanpa henti dalam hati. Tadi mengeluh langsung dengan ucapan dari bakti pasien atau misalkan dari yang melakukan ruqyah mandiri. Ini dalam hati seperti ada yang bicara nih. Ini menunjukkan keluhan yang dari pasien dalam keseharian. Misalnya saat diruqyah terasa panas, nyeri pinggang, maka bisa disimpulkan efek sehari-hari pasien sering sakit di sekitar pinggang. Lakukan ruqyah terus-menerus sampai ada sendawa atau ada muntah atau ada seperti melompat di atas bahu. Ini sangat bagus. Ada beberapa reaksi ketika kita bacakan ayat Quran kepada marki. Ini ada panas di area dada. Ini kenali, barangkali Anda atau misalkan Anda yang melakukan ruqyah mandiri atau yang ketika kita bacakan ruqyah dan panas di dada, barangkali pernah mengamalkan ilmu-ilmu kanuragan atau menyimpan benda-benda keramat atau menyimpan benda-benda pusaka seperti jimat, keris-keris kecil, atau misalkan jimat semar mesem dan sebagainya, atau batu akik, atau benda-benda yang dianggap Tuhan kedua selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini pengaruhnya luar biasa. Dan ketika kita bacakan ayat Quran pada mereka yang menyimpan benda tersebut, biasa langsung panas di area dada. Area dada antara ujung leher bagian bawah sampai ke ulu hati. Ini area dada. Dia panas, ini kemungkinan besar dia menggunakan atau pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu perlindungan diri, ilmu bela diri, ilmu keluargaan dan lain sebagainya. Atau dia menyimpan benda-benda yang dianggap Tuhan kedua yang bisa memberikan hajatnya, yang bisa memberikan perlindungan kepadanya. Maka kalau misalkan dia menyimpan, kita razia, kita kumpulkan dan jelaskan kepada mereka, inilah yang menyebabkan antum ini sering emosi tidak stabil, marah-marah tidak jelas, bahkan yang kalau masa sendirian kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang tertawa sendiri. Inilah yang menyebabkan rumah tangga antum hancur. Maka tinggal dipilih keduanya, mau misalkan rumah tangga hancur atau kehidupan antum berantakan, atau ini kita musnahkan karena ini berbahaya terhadap akidah antum. Mungkin di dunia hajat kita terpenuhi dengan ini. Nah, itu sangat mungkin biidznillah itu pun karena izin Allah. Tapi ingat, ada hari akhirat dan kehidupan ini tidak selalu panjang, dan kematian tidak menunggu harus tua dulu, menunggu harus sakit dulu. Dan naudzubillah, ketika kita meninggal dalam keadaan membawa seperti ini, jangan berharap selamat dari ancaman Allah, dari iqabillah. Seperti itu.
Maka razia, kalau misalkan kerisnya kita bengkokkan, kalau bentuknya kertas kita bakar, kalau bentuknya kaca kita pecahkan. Dan kalau bentuknya benang atau misalkan bentuknya boneka atau bentuknya yang sulit dirubah, maka berusaha untuk dirubah bentuknya. Tadi dibakar, dimusnahkan. Sebelumnya kita lakukan ruqyah baca ayat kursi sambil dibakar. Musnahkan benda-benda pusaka tersebut. Ajak pasien untuk bertobat, kemudian lakukan ikrar pemutus dan lakukan ruqyah. Gitu ya. Kalau antum misalkan lakukan ruqyah mandiri yang pernah kita pelajari di hari-hari yang lalu, terus panas di area dada, maka cari tahu penyebabnya. Apakah ini karena ilmu kanuragan? Apakah ini karena benda-benda yang dianggap keramat? Atau mungkin karena kita pernah mempelajari ilmu-ilmu yang memang mengundang jin, dan jin tidak kita sadari dia tinggal di dalam tubuh kita, mempengaruhi alur pikiran kita dan kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadi pertanda jin sudah sempurna keluar ketika kita lakukan ruqyah mandiri, atau misalkan kita ruqyah orang, tubuh pasien fresh, ringan, juga segar, bugar. Keluhan-keluhan yang selama ini derita tidak ada lagi, misalkan rasa sakit atau misalkan mata perih atau kepala pusing, itu tidak ada, langsung fresh ketika itu juga. Itu ciri-cirinya. Jadi ketika kita bacakan malah pasien malah lemas atau sakit bertambah parah, ini bertanda mereka jin yang ada dalam tubuh marki kita terkena efek bacaan ruqyah kita. Maka sebaiknya yang seperti ini hentikan ruqyah, kumpulkan tenaga dulu dan ruqyah kembali sampai mereka jerak dan benar-benar keluar. Sama halnya dengan badan melayang dan sempoyongan. Ini efeknya sudah kena ke mereka. Ada terkadang mengeluh tanpa henti dalam hati. Kalau tadi mengeluh langsung dengan ucapan dari bakti pasien atau misalkan dari yang melakukan ruqyah mandiri. Kalau ini dalam hati seperti ada bicara nih. Ini menunjukkan keluhan yang dari pasien dalam keseharian. Misalnya saat diruqyah terasa panas, nyeri pinggang, maka bisa disimpulkan efek sehari-hari pasien sering sakit di sekitar pinggang. Lakukan ruqyah terus-menerus sampai ada sendawa atau ada muntah atau ada seperti melompat di atas bahu. Ini sangat bagus. Ada beberapa reaksi ketika kita bacakan ayat Quran kepada marki. Ini ada panas di area dada. Ini kenali, barangkali Anda atau misalkan Anda yang melakukan ruqyah mandiri atau yang ketika kita bacakan ruqyah dan panas di dada, barangkali pernah mengamalkan ilmu-ilmu kanuragan atau menyimpan benda-benda keramat atau menyimpan benda-benda pusaka seperti jimat, keris-keris kecil, atau misalkan jimat semar mesem dan sebagainya, atau batu akik, atau benda-benda yang dianggap Tuhan kedua selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini pengaruhnya luar biasa. Dan ketika kita bacakan ayat Quran pada mereka yang menyimpan benda tersebut, biasa langsung panas di area dada. Area dada antara ujung leher bagian bawah sampai ke ulu hati. Ini area dada. Dia panas. Ini kemungkinan besar dia menggunakan atau pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu perlindungan diri, ilmu bela diri, ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Atau dia menyimpan benda-benda yang dianggap Tuhan kedua yang bisa memberikan hajatnya, yang bisa memberikan perlindungan kepadanya. Maka kalau misalkan dia menyimpan, kita razia, kita kumpulkan dan jelaskan kepada mereka, inilah yang menyebabkan antum ini sering emosi tidak stabil, marah-marah tidak jelas, bahkan yang kalau masa sendirian kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang tertawa sendiri. Inilah yang menyebabkan rumah tangga antum hancur. Maka tinggal dipilih keduanya, mau misalkan rumah tangga hancur atau kehidupan antum berantakan, atau ini kita musnahkan karena ini berbahaya terhadap akidah antum. Mungkin di dunia hajat kita terpenuhi dengan ini. Nah, itu sangat mungkin biidznillah itu pun.
karena izin Allah. Tapi ingat, ada hari akhir, ada hari akhirat, dan kehidupan ini tidak selalu panjang, dan kematian tidak menunggu harus tua dulu, menunggu harus sakit dulu. Dan naudzubillah, ketika kita meninggal dalam keadaan membawa seperti ini, nah, jangan berharap selamat dari ancaman Allah, dari iqabillah. Seperti itu. Maka razia, kalau misalkan kerisnya kita bengkokkan, kalau bentuknya kertas kita bakar, kalau bentuknya kaca kita pecahkan. Dan kalau bentuknya benang atau misalkan bentuknya boneka atau bentuknya yang sulit dirubah, maka berusaha untuk dirubah bentuknya. Tadi dibakar, dimusnahkan. Sebelumnya kita lakukan ruqyah baca ayat kursi sambil dibakar. Musnahkan benar-benar pusaka tersebut. Ajak pasien untuk bertobat, kemudian lakukan ikrar pemutus, dan lakukan ruqyah. Gitu ya. Kalau antum misalkan lakukan ruqyah mandiri yang pernah kita pelajari di hari-hari yang lalu, terus panas di area dada, maka cari tahu penyebabnya. Apakah ini karena ilmu kanuragan? Apakah ini karena benda-benda yang dianggap keramat? Atau mungkin karena kita pernah mempelajari ilmu-ilmu yang memang mengundang jin, dan jin tidak kita sadari dia tinggal di dalam tubuh kita, mempengaruhi alur pikiran kita dan kehidupan kita. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Baik ikhwah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang bagaimana cara meruqyah yang sempat kita bahas di hari-hari kebelakang, insyaallah. Silahkan disimak yang sudah on, dan barangkali ada di antara kita yang belum melakukan amalan sunnah, yaitu zikir pagi. Silahkan, masih banyak waktu sebelum matahari terbit, karena waktu subuh adalah waktu yang didoakan oleh Nabi SAW untuk umatnya dengan penuh keberkahan. Semoga Allah memberkahi umatku di waktu pagi. Maka gunakan kesempatan ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah cukupkan hari ini, semoga Allah lindungi hari ini kita, dan semoga Allah berikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barakah, anak-anak yang soleh, juga kehidupan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah atau kita melakukan ruqyah mandiri, seperti misalkan kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Nas 3 kali, tiupkan ke telapak tangan, lalu tempelkan ke seluruh tubuh, usapkan. Kemudian ada yang bergerak-gerak dan atau seperti berjalan di area perut bagian bawah. Nah, ini kemungkinan besar ada sihir jenis sihir mandul, atau sihir, atau ada air mantra yang terminum, air jampi yang terminum, atau ada buhul-buhul yang termakan. Ya, agak melilit perut, agak mulas, agak mual. Maka terus bacakan, siapkan kresek, dan tempelkan tangan di area yang bergerak tersebut, lalu arahkan ke atas hingga muntah. Karena apapun itu jin zalim maupun dia jin fasik, atau jin musyrik atau jin kafir, ketika mereka diperingatkan dengan ayat Quran, maka mereka akan lari sejauh-jauhnya, akan keluar dan tidak akan bertahan di sana. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, Allah berfirman, lau anzalna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lau anzalna, kalau saja kami turunkan Al-Quran ini, hadzal Quran ala jabal, kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka gunung ini akan meletus, akan hancur, berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Al-Quran ini, maka Al-Quran dibacakan ke tubuh yang sakit, dia akan bereaksi, dan seluruh cairan tubuh akan bereaksi mendengarkan. Bahkan penyakit-penyakit, bahkan jin yang fasik, jangankan jin,
gunung, ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mereka akan hancur. Daripada hancur ya cari jalan keluar. Hanya manusia saja yang ditangguhkan oleh Allah. Ada kadang-kadang reaksi, kadang-kadang cuek dan sebagainya. Maka ketika kita mendengarkan ayat Quran dan kita hanya bisa berdiam, waspadalah, barangkali hati kita sedang sakit. Kemudian reaksi yang terakhir yang sering kita dapatkan adalah tidak ada reaksi sama sekali. Kita bacakan Quran panjang selama setengah jam, selama 1 jam tidak ada reaksi sama sekali. Ini kemungkinan kuat jin yang ada dalam tubuhnya ini bertahan sangat kuat sehingga mempengaruhi seluruh saraf yang ada dalam tubuhnya. Ditutuplah telinganya, indera pendengarannya, ditutuplah matanya, ditutuplah dada hatinya, dan tidak ada reaksi sama sekali. Atau ini reaksi dari orang yang hanya sekedar ingin coba-coba diruqyah, atau orang-orang yang ragu, atau orang-orang yang menyimpan kesombongan dalam hatinya bahwa ruqyah ini memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang telah dia pelajari. Maka sebaiknya kalau tidak ada reaksi, pakai air minyak bidara, bacakan ayat Quran di air tersebut dan minumkan. Ini lumayan cukup ampuh karena tidak bisa dibohongi. Dia meminum langsung herbal sunnahnya masuk ke dalam lambung dan mengobok-obok persembunyian mereka. Atau arahkan kembali. Guru kami pernah berpesan, jangan pernah meruqyah orang yang tidak mau diruqyah, karena itu akan sia-sia belaka dan buang-buang waktu saja. Bagusnya orang yang tidak mau diruqyah ini diajak ngobrol, diajak peneguhan, diajak berbicara dalil. Nah, itu seperti itu. Jadi orang yang tidak mau diruqyah itu ada karena orang mungkin mau coba-coba, orang mungkin karena memang ragu atau takut karena dalil, takutnya tidak masuk surga tanpa hisab. Sebetulnya orang seperti ini harusnya difahamkan dulu bahwa ruqyah ini memang sunnah agung dari Nabi SAW yang diajarkannya. Kalau kita tidak melakukan ruqyah, mau kemana kita berobat? Apa ke dukun? Sedangkan hadis dukun saja mereka masih menolak, apalagi hadis seperti ini. Maka berhati-hatilah dengan waktu yang terbuang dengan percuma. Jangan pernah meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Juga jangan pernah meruqyah orang yang mau coba-coba, yang sekedar coba-coba, hanya menjajal istilahnya. Sebaiknya orang tersebut kita ajak berdialog, ngobrol biasa. Ruqyah ini terlalu agung untuk dihambur-hamburkan. Ruqyah ini terlalu agung, sunnah ini terlalu agung untuk disia-siakan. Masih banyak pasien yang harus kita tolong, masih banyak orang yang dalam cengkraman yang mereka ingin lepas dari sejak dulu dan menunggu kita. Daripada kita buang waktu dengan orang yang seperti ini. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan, dan InsyaAllah sekian kajian pagi ini, kita lanjutkan esok hari InsyaAllah. Silakan yang mau bertanya dan menambahkan, bahkan berkomentar. Mudah-mudahan Allah jadikan grup ini berkah buat kita semua dan keluarga, dan Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.